Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Persafitri Cahyani dengan NIM 23021640269 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Akan mempresentasikan hasil pengamatan saya melalui interaksi Kenneth atau biasa dipanggil Ken dengan ibunya menggunakan teori Vygotsky. Adapun video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemerolehan bahasa anak. Silahkan menyimak. Lev Vygotsky sebagai salah satu tokoh pendidikan berpendapat bahwa perkembangan dilihat dari perspektif sosial. Dengan melihat teori sosial kultural yang diungkapnya, teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan bahasa pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor internalnya saja, melainkan interaksi sosial dan budaya di sekitarnya juga mempengaruhi perkembangannya. Adapun salah satu konsep utama dalam teori ini adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD atau Zone of Proximal Development. Dalam ZPD terjadi proses kolaborasi di mana anak memerlukan bantuan orang dewasa atau teman yang lebih berpengalaman untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan baru, menurut Kiptiyah pada tahun 2024 halaman 209. Sehingga konsep penelitian ini berfokus pada peran signifikan sang ibu dalam memberikan stimulus kepada Kenneth agar ia dapat berbahasa dengan baik. Selain itu, mengamati cara bertutur Kenneth ketika berkomunikasi dengan sang ibu. Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena relevan dengan konsep penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan menyimak salah satu video pada akun TikTok @imcikap21 yang merupakan akun sang ibu. Data yang dianalisis adalah transkrip percakapan. Nah, transkrip percakapan yang terkumpul tersebut akan dianalisis baik dari kosakatanya, tata bahasanya, pragmatiknya yang muncul pada saat Kenneth merespon stimulus dari sang ibu. Nah, sesuai dengan teori Vygotsky, adanya perkembangan kognitif juga memunculkan adanya peningkatan afektif pada anak, sehingga kedua hal tersebut sangat berkaitan dan berkembang melalui interaksi sosial dan penggunaan bahasa. Melalui interaksi ini, anak tidak hanya belajar konsep-konsep kognitif seperti angka, tetapi mereka juga belajar mengenali dan mengekspresikan emosi. Selain itu, campur kode atau kode mixing sebagai jembatan bagi anak untuk memahami dan menginternalisasi aspek kognitif sekaligus afektif dari lingkungannya. Nah, setelah peneliti melakukan pengamatan, didapatkan bahwa kosakata yang dimiliki Kenneth sudah banyak dan tata bahasa yang tersusun sudah cukup baik. Akan tetapi, terkadang pelafalan Kenneth terdengar kurang jelas karena ia masih di tahap belajar. Tapi teman-teman dapat lihat nih video yang ada di sini. Dek, aku boleh nggak sih catokin poni kamu? Tidak. Kenapa? Kan Dedek bukan cewek. Hah? Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Kan Mami cewek. Iya. Mami cantik. Kalau pakai makeup sama pakai lipstick. Dalam cuplikan tersebut berisi percakapan langsung antara Kenneth dengan sang ibu, di mana awalnya sang ibu bertanya apakah ia boleh mencatok poni milik Kenneth. Namun, Kenneth dengan spontan menjawab tidak. Kemudian ia melanjutkan untuk memberikan alasan mengapa ia menjawab tidak. Kenneth beranggapan bahwa memotong poni hanya diperuntukkan untuk cewek. Melalui cuplikan tersebut juga terlihat Kenneth memainkan nada dalam tuturannya. Selain itu, Kenneth mampu memberikan sebuah alasan atau argumen yang terlihat pada percakapan, kan, mommy cewek, mommy cantik kalau pakai make up sama pakai lipstick. Jadi dapat dilihat pada percakapan ini juga ya, kosakata yang Kenneth dapatkan ini cukup banyak. Dia bisa menolak apa yang ibunya minta karena menurut dia itu kurang bagus dan dia kurang suka. Selain itu, dia sudah mengerti kosakata make up dan lipstick. Teman-teman juga bisa lihat pada cuplikan video ini. Udah, aku sedih aja, udah nggak mau sedih. Ya,
Jangan gitu. Ya udah sedih aku. You want sad? Hah? Sad? Yes, I'm sad. Sad, yeah. Aduh, malu sama Where aku. we sad? Sedih banget. Aku sedih banget. Where we sad? Aku kan pengen cantik apa adanya. Mommy, where we sad? It was a sad. Aduh, kenapa? Karena aku dibilang kalau nggak pakai makeup aku langsung dipeluk. Thank you for hugging me ya. Thank you. Wah, Kenneth pintar sekali ya. Dia bisa menggunakan dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, adanya campur kode atau kode mixing antara penggunaan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia sesuai dengan teori Vygotsky mengenai interaksi sosial dan pengembangan bahasa. Dalam cuplikan tersebut terdapat kosakata sad yang berarti sedih. Kata sad yang diucapkan Kenneth mengartikan bahwa ia mampu memahami perasaan emosional di baliknya, serta melalui pertanyaan, "Mommy, why are you sad?" dan sad kenapa? Berarti bahwa ia peduli terhadap perasaan orang lain. Kemudian Kenneth memberikan sebuah pelukan yang tulus. Tak lupa juga pada bagian akhir sang ibu mengucapkan thank you for hugging me ya, dan Ken juga menjawab thank you. Hal ini berarti adanya pemahaman atau penanaman mengenai sopan santun pada percakapan keduanya. Dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD Kenneth, sang ibu bertindak sebagai penunjang yang membantunya memahami bahasa dan emosinya. Kenneth belajar banyak tentang kognitif bahasa dan sebab akibat dari interaksi ini. Ia juga belajar bagaimana menunjukkan empati dan memberikan dukungan afektif yang mengarah pada pelukan yang benar-benar tulus. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Bagaimana kedua orang tua dari anak tersebut dapat mengarahkan, membimbing, memberi contoh yang baik, dan memberikan stimulus yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.